Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. PDIP rupanya tidak lagi malu-malu untuk mengeluarkan suara perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam momen yang saya rasa ini adalah momen paling tepat, yaitu demonstrasi besar-besaran di DPR dan juga di KPK. Tempo hari teman-teman, PDIP benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk membaur kembali bersama rakyat, menggelorkan suara rakyat untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahkan hingga mengancam membubarkan DPR. Informasi ini teman-teman telah dirilis oleh banyak sekali media-media di Indonesia. Salah satunya yang telah kita cantumkan yaitu dari Merdeka.com, dari Tribun, yang menyatakan pernyataan salah satu petinggi PDIP Masinton Pasaribu yang tampak malu-malu menyebut bahwa jangan salahkan rakyat. Kalau misalnya suara rakyat tidak didengar, maka siap-siap pemerintahan Jokowi akan digulingkan dan DPR dibubarkan. Buat teman-teman yang belum menyimak videonya, kita bakal play lagi cuplikan pernyataan dari Masinton Pasaribu yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa saja digulingkan oleh keinginan rakyat kalau misalnya masih seperti saat ini yang dituduh mereka otoriter dan juga lupa diri. Oke teman-teman, kita simak dulu cuplikan videonya. Ngejamnya Pak, ngejamnya kalau RUU-nya nggak disain sama mahasiswa. Ya sesuai tuntutan mahasiswa. Teman-teman mahasiswa itu menginginkan kepastian, menginginkan konstitusi ditegakkan. Ya, jadi mahasiswa wajar curiga perilaku elit yang munafik, kong kali kong, ya, maka mahasiswa tadi menyampaikan batalkan revisi undang-undang pilkada. Permohonan mahasiswa sesederhana itu kok. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan itu suara rakyat. Kalau itu tidak didengarkan, jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya pada pemerintah, menuntut presiden turun segera dan menuntut DPR segera dibubarkan. Bang, mahasiswa meminta betul-betul dibatalkan atau tidak sih Bang? Ya itu yang diminta oleh teman-teman mahasiswa. Kita minta supaya itu dibatalkan sesuai dengan aspirasi teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat sipil dan lain sebagainya. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Masinton Pasaribu, salah satu petinggi PDIP, yang menyebut bahwa ini nadanya sedikit ancaman, yang mengancam bahwa dirinya siap mendorong mahasiswa, para peserta aksi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sekaligus membubarkan DPR. Informasi lebih lengkapnya teman-teman kita telah dapat ini dari Tribun Video.com di artikel yang berjudul Tegas Masinton PDIP suarakan Presiden Joko Widodo turun dan DPR bubar jika rakyat tak didengar. Kita bakal cek teman-teman press release-nya. Sejumlah DPR RI fraksi PDIP Perjuangan menemui masa aksi di gedung DPR MPR RI Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu. Mereka diantaranya Masinton Pasaribu, Pandan Nababan, dan Arteria Dahlan. Ketiganya datang menghampiri berbagai kerumunan mahasiswa di halaman gedung DPR sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Mereka pun langsung diserbu oleh massa aksi. Di depan para demonstran, Masinton curhat mengaku bahwa PDIP hanya berjuang sendiri menolak revisi undang-undang pilkada. Kita kawal bersama-sama, kami cuma sendiri fraksi PDIP Perjuangan yang memperjuangkan ketidaksetujuan terhadap revisi undang-undang pilkada, teriak Masinton di depan gedung DPR pada Kamis 22 Agustus 2024. Tentu, kita akan kawal bersama-sama agar perjuangan kita berhasil. Setuju? Tanya Masinton kepada massa aksi. Masinton juga mengapresiasi massa aksi yang menyuarakan hak untuk menolak disahkannya RUU tersebut. Hari ini teman-teman, kita membuktikan bahwa teman-teman merupakan orang perjuangan. Kita minta aparat tidak melakukan represif kepada teman-teman, tambah Masinton. Masinton pun memastikan PDIP tidak akan Masinton memastikan bahwa PDIP akan terus bersama para mahasiswa memperjuangkan RUU Pilkada agar tidak jadi disahkan menjadi undang-undang.
Masinton pun menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengarkan suara rakyat dan mahasiswa. Sebab jika tidak didengar, maka jangan menyalahkan rakyat jika menuntut Presiden Joko Widodo untuk turun. Masa protes keras langkah DPR sukses menggolkan RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK hari ini. DPR pun menunda mengesahkan dalam rapat paripurna karena jumlah yang hadir tidak quorum. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak press release yang secara lengkap menerangkan situasi yang terjadi saat itu. Jadi hal yang saat ini memang beredar yang berkembang adalah terkait PDIP yang terang-terangan telah mengirimkan sinyal kuat untuk melakukan pemberontakan, bahkan disebut-sebut makar terhadap pemerintah. Bagaimana tidak teman-teman, ini seorang diplomat, seorang delegasi dari PDIP, seorang anggota DPR dari PDIP di depan gedung DPR di hadapan wartawan terang-terangan mengancam pemerintah untuk digulingkan, untuk turun, Presiden Joko Widodo untuk dilengserkan. Tentu hal ini bukanlah sebuah pernyataan yang seharusnya diungkapkan oleh para legislator kita di DPR, karena harusnya DPR lebih paham terkait pemerintah, terkait hukum, terkait legitimasi pemerintah yang saat ini dipilih oleh rakyat. Tidak boleh seenaknya atau ya dengan mudah mengeluarkan kata-kata menggulingkan, kata-kata lengser, kata-kata menurunkan. Tentu ini bisa saja dianggap sebuah makar atau ya ancaman terhadap negara. Dan ternyata teman-teman, bukan kali ini saja PDIP juga menyuarakan mendukung wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Informasi ini teman-teman kita dapat dari RMOLID atau ini Republika Merdeka di artikel yang berjudul Politisi PDIP bukan makar tapi aspirasi pemakzulan presiden hal biasa dalam demokrasi. Kita bakal cek teman-teman untuk melengkapi video kita kali ini. Di sini dilansir dari Merdeka, wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang saat itu beredar bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, sebab pemakzulan atau implement Presiden diatur dalam pasal 7B ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Dasar 1945. Memang tidak mudah tapi bukan hal mustahil dilakukan karena memang diatur dan tidak melanggar undang-undang, kata anggota Komisi 1 fraksi PDIP DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangannya Jumat tanggal 19 Januari 2024 lalu. Legislator PDIP Perjuangan ini mengungkapkan ada berbagai tahapan yang harus dilalui sebelum memakzulkan presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat. TB Hasanuddin menjelaskan proses pemakzulan terhadap presiden diawali dengan menggunakan hak menyatakan pendapat HMP oleh DPR RI. Adapun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3 sudah mengatur soal penggunaan HMP. Merujuk pasal 79 Undang-Undang MD3 bahwa HMP merupakan hak DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah ataupun kebijakan luar biasa yang terjadi di dalam maupun mancanegara. HMP juga menanggapi dugaan bahwa presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianat terhadap HMP juga menanggapi dugaan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela. Hak menyatakan pendapat ini diusulkan minimal 25 orang anggota DPR. Bila memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna tuturnya. Dia juga menegaskan ada syarat lain untuk meloloskan usul penggunaan HMP sebagaimana diatur pasal 210 ayat 3 UUD MD3, yakni diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri 2/3 dari seluruh anggota DPR. Selain itu, usul itu harus disetujui minimal 2/3 dari anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna. Baru setelah ada persetujuan dalam rapat paripurna, DPR menindaklanjuti dalam pembentukan panitia khusus Pansus. Setelah Pansus bekerja paling lama 60 hari, hasilnya lantas dilaporkan dalam rapat DPR. Undang-Undang MD3 juga mengatur tentang pengambilan keputusan atas laporan hasil Pansus dalam rapat paripurna yang harus dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR tuturnya. Selanjutnya hasil kerja Pansus bisa dilanjutkan ke proses berikutnya jika disetujui
sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Jika hasil kerja pansus itu diterima, DPR pun bisa meneruskannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bila MK menyatakan presiden terbukti melanggar undang-undang DPR, menyelenggarakan rapat paripurna untuk mengusulkan pemaksulan juga terhadap MPR. Setelah itu, MPR melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, sambung Hasanuddin. Usul pemberhentian Presiden pun bisa dibahas oleh MPR melalui sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari anggotanya. Usul pemaksulan bisa diloloskan jika disetujui 2/3 dari anggota MPR yang menghadiri rapat paripurna, tandasnya. Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan isu pemaksulan terhadap Presiden Jokowi yang mencuat dalam beberapa hari terakhir ini jangan dianggap melawan hukum, apalagi makar. Ini masalah biasa dalam era demokrasi. Kalau syaratnya terpenuhi sesuai undang-undang ya bisa saja dilakukan, dan kalau tak terpenuhi ya bukan masalah, tak perlu menjadi kontroversi di publik. Ya teman-teman, kita telah membahas hal ini secara lengkap, secara matang, yaitu terkait dugaan pemberontakan atau dugaan menghasut masyarakat masa aksi untuk melakukan menggulingkan pemerintahan yang sah yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi PDIP. Kalau misalnya kita melihat dari versi PDIP, memang ini bukanlah sebuah makar, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, dari Undang-Undang MD3, dijelaskan juga secara lengkap oleh TB Hasanuddin. Ini salah satu anggota DPR fraksi PDIP, skema atau cara pemaksulan Presiden Joko Widodo. Jadi ya kita bakal tunggu saja teman-teman tanggal mainnya. Saya rasa PDIP bakal memainkan perannya sebagai oposisi dengan sangat baik, karena memang kita tahu PDIP selama puluhan tahun di era Orde Baru memerankan perannya sebagai oposisi, di era SBY 10 tahun juga memerankan perannya sebagai oposisi, dan saat ini saya rasa 10 tahun ke depan era Pak Prabowo, PDIP pun juga akan memerankan perannya sebagai oposisi untuk melawan berbagai kebijakan pemerintah yang mungkin saja dianggap tidak menguntungkan partainya atau menguntungkan ya kelompoknya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.